Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Armansah, Guru Informatika K13 SMA Negeri Sumatera Selatan, akan membawakan mata pelajaran informatika, materi berpikir komputasi. Berpikir komputasi termasuk dalam KD 3.11, di mana computational thinking untuk menyelesaikan persoalan yang lebih kompleks dari sebelumnya, yang membutuhkan dekomposisi, abstraksi, dan representasi data serta berpola. Juga 4.11 memecahkan persoalan agak kompleks yang membutuhkan dekomposisi, abstraksi, dan representasi data serta berpola. Baik, seperti apa materi berpikir komputasi? Kita akan lihat. Apa itu pemikiran komputasi? Berpikir komputasi atau computational thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Definisi lain, berpikir komputasi adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Atau, berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah seputar ilmu komputer saja, melainkan juga untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Konsep dari pemikiran komputasi adalah mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, mengidentifikasikan penyebab masalah yang paling mungkin, mengidentifikasi yang menjadi akar dari permasalahan tersebut, kemudian mengajukan dan mengimplementasikan solusinya. Poin dari pembelajaran pemikiran berpikir komputasi adalah agar melatih otak untuk terbiasa berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif. Kita lanjutkan. Prinsip-prinsip berpikir komputasi. Ada 4 prinsip dasar dari berpikir komputasi itu sendiri, yaitu 1. Dekomposisi, 2. Pengenalan pola, 3. Abstraksi, dan 4. Penulisan algoritma. Secara umum, dekomposisi atau decomposition adalah break down data and problems into smaller parts. Pattern recognition atau pengenalan pola adalah observe pattern and trends in data. Algorithms determine what steps are needed to solve a problem. Abstraction remove details and extract relevant information. Setiap hari kita sebenarnya melakukan pekerjaan dengan pemikiran komputasional. Misalnya, ketika Anda ingin membuat secangkir teh atau secangkir kopi, Anda ingin mengganti bola lampu yang putus, Anda ingin membeli pakaian, baik itu secara online ataupun langsung ke supermarket atau toko-toko baju. Anda ingin sholat, Anda ingin memasak, Anda ingin menulis buku, Anda ingin berangkat sekolah, Anda ingin berangkat ke kantor, ke tempat kerja, dan sebagainya, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh kecil, sederhana, di mana kita setiap hari sebenarnya melakukan pemikiran komputasi. Sekarang kita akan masuk apa itu yang dimaksud dengan dekomposisi. Dekomposisi itu sendiri adalah merupakan pemecahan masalah atau sistem yang kompleks, yang besar, yang rumit, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar dia lebih mudah untuk dipecahkan atau dicarikan solusinya. Masalah-masalah yang lebih kecil ini dipecahkan satu demi satu sampai masalah kompleks yang lebih besar bisa terpecahkan keseluruhannya. Jadi contohnya diilustrasikan di sana ada sebuah bubble, ya, masalah itu gede, masalahnya besar, big test. Kemudian kita analisis, ya, kita analisa dan kita coba pecah masalah yang besar, yang kompleks tadi menjadi masalah-masalah yang terkecil, menjadi lebih sederhana, untuk kemudian setelah dia menjadi yang kecil-kecil, kita akan lebih mudah untuk mencari solusinya. Contoh daripada proses dekomposisi adalah pembuatan nasi goreng dan kuitiau. Kita semua sudah paham sekali, ya, bahwa
membuat sepiring nasi goreng itu sebenarnya cukup kompleks masalahnya. Begitu juga dengan kuitiao yang terlihat di gambar. Ya. Ketika kita ingin membuat nasi goreng, kita harus memahami cara membuat nasi goreng. Lalu kita mengumpulkan bahan-bahannya, bumbu-bumbunya, apa saja yang dibutuhkan, kemudian sayur, ya, dan lain-lain. Kemudian kita mulai membuat nasi goreng sesuai dengan langkah-langkahnya. Dalam membuat nasi goreng kita harus menyiapkan kompor pastinya, atau perapian. Kemudian kita menyiapkan wajan, ada spatula, minyak goreng, nasi, telur, bumbu, dan lain-lain yang melengkapi dari nasi goreng tadi. Nah, inilah yang disebut dengan proses dekomposisi. Next. Misalnya kita ingin membuat sarapan. Sarapannya roti dan secangkir teh. Maka tentu yang harus disiapkan adalah rotinya. Teh ya disiapkan juga teh cangkir. Ya. Kemudian rebus dulu airnya kalau air panas belum ada. Setelah air panas mendidih, tuang air panas, celupkan teh. Ya. Kalau saya terbiasa tidak menggunakan gula pasir sehingga saya tidak menyisipkan gambar gula pasir di sana. Tapi kalau Anda biasa menggunakan gula minum teh manis, ya silahkan ditambah gula. Disiapkan gulanya terlebih dahulu. Setelah teh dimasukkan juga gula sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga roti. Iris roti. Rotinya sudah ada, iris. Kalau belum ada ya artinya kita harus beli dulu. Ya, namanya persiapan. Kita iris roti. Kemudian kita sebelum mengiris roti tentu kita juga menyiapkan pisau untuk mengiris, ya. Kalau misalnya rotinya memang batangan, roti yang belum dipotong-potong, ya, belum di slice. Kemudian siapkan tempat untuk meletakkan, dan juga mungkin kalau kita butuh mentega, kita siapkan mentega. Kalau kita butuh selai, butuh coklat, meses, silahkan disiapkan. Kemudian dioleskan mentega kepada roti yang sudah diiris, tambahkan selai atau tambahkan meses sesuai dengan keinginan kita. If we break the problem up into smaller pieces, it becomes easier to manage. Jika kita memecah-mecah masalah yang tadi besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, logikanya kita akan lebih mudah untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Di sini ada sebuah contoh bilangan. What is 200 plus 1? Berapa jumlah dari 200 ditambah 1. Lanjut 199 plus 2. 198 plus 3. 200 tambah 1 ya 201. 199 plus 2 ya 201 juga. 198 plus 3 ya 201. Kelihatan patternnya? Kelihatan pola? How many of these pairs will we have? What is the last pair we will find? 100 plus 101. Berapa akhirnya? 203. That means that we have 100 total pairs. If we have 100 total pairs of sums of 2001, if we have 100 total of sums of 201, how do we find the final total? What is 100 times 101? You answer. Next, contoh lain dari kasus dekomposisi. Kita seringkali memilih berkeinginan untuk mendapatkan rumah ideal. Artinya kita memilih rumah ideal yang akan ditinggali bersama keluarga kita. Masalahnya adalah kita tidak mendapatkan rumah yang ideal. Akar masalah, tidak ada ukuran pasti dari kriteria rumah ideal tadi. Apa ukurannya? Ideal dan tidak ideal. Parameternya apa? Nah, tujuannya adalah memastikan kriteria rumah ideal yang diinginkan. Kalau kita bicara tentang konsep rumah ideal, maka di situ akan berkaitan dengan keinginan. Ya, aku maunya begini, begini, begini. Tapi keinginan tidak berdiri sendiri. Ada faktor lain, yaitu
prioritas budget, ya, ekonomi, kemampuan, daya beli, ya, urgensi kebutuhan, ya, urgensi kebutuhan. Jadi misalnya kita butuhnya seperti apa, bagaimana, dan setiap orang beda-beda. Ideal buat saya mungkin berbeda dengan ideal dalam definisi Anda, atau berbeda dengan kriteria ideal orang yang lain. Dari keinginan mungkin kita ingin rumah kita itu terjangkau dengan fasilitas umum, tanahnya luas, ya, memiliki akses transportasi yang sangat mudah, akses pendidikan yang dekat dengan kediaman kita, dengan rumah tersebut, aman, ya, terus kepadatan penduduk. Nah, ini juga kembali lagi hal yang sangat alternatif, opsional. Ya, ada orang yang suka tinggal terpisah, tidak terlalu ramai di dalam bertetangga. Seperti di dalam kompleks-kompleks itu ada jarak, ya, terutama bagi kompleks-kompleks yang rumahnya tidak couple, dia ada selisih jarak beberapa meter antara satu rumah dengan rumah lainnya. Terus mungkin juga di dalam kompleks itu ada klaster-klaster lagi, sehingga kepadatan penduduk tidak terlalu sesak. Tapi ada orang lain yang mungkin lebih suka tinggal di perkampungan, di mana di sana penduduknya cukup padat, ya, antara satu dengan rumah yang lain dempet, dan setiap orang saling mengenal satu dengan lainnya, ya. Jadi ini sangat opsional, sangat alternatif, kembali lagi kepada kita masing-masing. Nah, keinginan, fasilitas umum, prioritas budget, daya beli, ya, urgensi kebutuhan, ini adalah hal-hal yang mungkin bisa kita dekomposisikan. Kita inginnya seperti apa, kemampuan kita untuk membelinya bagaimana, ya. Kalau ada uang 50 juta, ya mungkin untuk saat ini tidak bisa memenuhi keinginan untuk punya rumah, ya, untuk membeli rumah sendiri maksudnya, ya, di tengah kota dengan kluster yang seperti yang ada, fasilitas umumnya ada lengkap, rumahnya luas sampai 500 hektar misalnya, ya, akses transportasi mudah, akses pendidikan ada, aman, ada satpam yang berjaga, ada 24 jam air, listrik, semua terpenuhi. Nah, di sini prioritas budget, kemudian juga daya beli dan urgensi kebutuhan kita, butuhnya seperti apa. Kadang masalah kita ini adalah kita tidak bisa membedakan want dan need, ya, keinginan dengan kebutuhan. Kita sering melakukan suatu aktivitas berdasarkan maunya kita, bukan apakah kita butuh, ya. Baik, itu contoh. Jadi kita sudah membahas tentang dekomposisi, ya. Ini tadi mencoba mendekomposisi ukuran dari rumah ideal. Baik, kita masuk kepada bahasan selanjutnya, yaitu pattern recognition, atau pengenalan pola. Pola, kalau kita lihat, kita semua pasti memiliki handphone, ya. Seperti saya juga punya handphone, Anda punya handphone, ya. Sekarang siapa sih yang nggak punya handphone? Bahkan anak sekolah pun sekarang sudah memiliki handphone, ya. Nah, kenapa? Karena selama pandemi COVID-19, siswa-siswa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di Palembang, itu juga belajar daring, ya, BDR, belajar dari rumah. Nah, di dalam handphone, di dalam HP, ya, biasanya ada beberapa tahapan security. Misalnya mulai dari finger scan, kalau saya di sini ada finger, ya. Kemudian juga ada password. Jadi kalau mau buka HP bisa menggunakan sidik jari, bisa menggunakan menginputkan password, atau ada yang lain misalnya pengenalan wajah, ya, face recognition, atau juga menggunakan pola. Nah, ini contoh seperti yang ada di materi saya, itu menggunakan pattern atau pola, ya. Di mana pola ini biasanya, ya, terdiri dari 3 baris atas, 3 baris di tengah, dan 3 baris di bawah. Jadi totalnya adalah 9 titik biasanya patternnya. Dan ini ada macam-macam possibility, ada berbagai macam kemungkinan pattern yang bisa kita buat.
Ya, ini seperti yang ada di materi, yang di sini ya contohnya saja, kita bisa membentuk huruf C dari pattern tersebut, kemudian kita bisa membuat kotak, kita bisa membentuk huruf N, kita bisa membentuk huruf S, bisa juga membentuk huruf M, L, dan seterusnya. Banyak, bahkan kita bisa membentuk huruf X, ya. Kita juga bisa macam-macam. Nah, ini adalah pattern, contoh daripada pola. Sebenarnya apa itu pola atau pattern? Pola adalah objek, proses, atau kejadian yang diberi nama. Pola adalah himpunan pengukuran yang menggambarkan sebuah objek. Jadi sekali lagi, pola itu adalah objek, proses, atau kejadian yang dapat diberi nama. Nah, apa itu pengenalan pola? Satu, proses untuk menemukan hubungan suatu pola terhadap pola-pola sebelumnya. Dua, belajar membedakan pola yang dianggap penting terhadap latar belakangnya. Tiga, menggunakan teori, algoritma, sistem untuk meletakkan atau mengelompokkan pola-pola ke dalam kategori tertentu. Persepsi manusia. Pada fitrahnya, manusia telah dianugerahi kemampuan untuk menerima rangsangan atau indera dari lingkungan sekitarnya dan memberikan aksi terhadap apa yang diamati. Misalnya, kita memiliki kemampuan untuk mengenali wajah seseorang. Kita bisa memahami kata yang diucapkan oleh mereka, membaca tulisan tangan, membedakan mana makanan yang masih segar dan mana makanan yang sudah busuk dari baunya, dan seterusnya. Ada banyak sekali fitrah manusia, ya, yang sifatnya bisa kita terima dengan indera kita, panca indera kita, baik melalui penciuman, melalui penglihatan, melalui perabaan, rasa, dan seterusnya. Nah, di dalam konsep penerapan daripada berpikir komputasi, ya, contoh yang paling sederhana dari pattern recognition atau pengenalan pola adalah permainan kubus Rubik. Ya, mungkin sebagian besar dari kita pasti sudah pernah, ya, memainkan ini walaupun hanya sebentar. Ya. Memang terlihat sedikit rumit dan membuat pusing. Ya. Tapi ini adalah contoh daripada pemahaman pola. Jadi ada kubus Rubik, ya, yang tersusun dari berbagai macam warna. Bisa saja di sini contohnya adalah putih, kuning, merah, hijau, biru. Nah, nanti itu akan kita susun, ya, kubus ini terdiri atas 27 bagian kecil yang berputar pada porosnya. Kita putar-putar sehingga nantinya semua warna akan sama. Hijau, semua merah, semua putih, semua biru, semua, ya, orange, semua, dan seterusnya. Nah, bagaimana? Ya, karena ada pola di sana. Next, contoh penerapan pengenalan pola lebih lanjut di lapangan, ya. Sekarang ini bisa kita lihat dalam penerapan speech recognition. Jadi Google Assistant, ya. Sekarang kita kan sudah zamannya HP semua nih, dan rata-rata kita memiliki Android, ya. Ya, Apple juga ada, ya, asistennya. Kita ambil contoh di sini di Google Android ada namanya Google Assistant, ya, speech recognition. Jadi kita biasanya ada di sana bisa menggunakan Hello Google, nanti dia akan menampilkan apa yang kita ucapkan. Misalnya kita mau mencari suatu dokumen di mesin pencari Google. Misalnya kita bilang cari dokumen pembelajaran SMA. Nah, nanti Google melalui artificial intelligence-nya, melalui algoritma yang ditanamkan di dalam engine, di dalam script-nya, akan mengenali apa yang kita ucapkan tadi dan mengolahnya. Ya. Nah, ini kan termasuk juga pattern. Kemudian finger scan atau pengenalan sidik jari tadi sama seperti di sini. Ya, ini dilihat, ya, bisa ditekan begini, maka dia masuk. Ya. Nah, ini pola. Setiap jari kita ini punya pola. Makanya kalau di kepolisian itu kan ada analisa sidik jari. Kalau kita misalnya bikin SIM, KTP, dan lain-lain, kita biasanya cap jempol. Kenapa? Karena di jempol ini ada pola, dan pola pada jari setiap orang itu berbeda satu dengan lainnya. Next, face recognition.
Wajah manusia itu juga sebenarnya berpola, walaupun semuanya terlihat sama-sama memiliki dua mata, sama-sama memiliki hidung dengan lubangnya ke bawah, memiliki mulut, ada bibir, ya, ada dagu. Hanya nanti ada aksesorisnya aja, ada yang pakai janggut, ada yang pakai kumis, ada yang berjambang dan sebagainya. Tetapi sebenarnya face recognition, tekstur wajah setiap kita ini berbeda, ya. Tekstur wajah saya berbeda dengan wajah Anda berbeda dengan yang lain. Bahkan mereka yang terlahir dengan kembar identik, itu pun tetap ada bedanya satu dengan yang lain. Mirip iya, tetapi sama persis tidak. Ya. Dan ini ada pola. Pola ini yang nantinya dipelajari oleh artificial intelligence-nya, ya, yang bisa ditanamkan pada penerapan di ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi. Kemudian juga OCR atau Optical Character Recognition. Ya. Kita misalnya mendokumen sebuah teks, sebuah buku seperti ini misalnya, ya. Kita scan. Setelah di scan kita akan menggunakan suatu aplikasi yang memiliki OCR atau Optical Character Recognition, yaitu yang bisa mengenali setiap karakter yang ada dari teks buku yang kita scan tadi dan menjadikannya dari yang tadi berhasil scanning berupa gambar berubah menjadi teks, file teks, ya. Nah, ini juga ada polanya di sana. Kemudian dalam military application, dalam penerapan militer, dunia militer misalnya, pengenalan pola ini bisa kita ambil contohnya pada biometric and automated target recognition. Jadi kalau misalnya kita nonton film-film FBI, film-film seperti 007, 007 James Bond dan sebagainya yang sejenis, kita akan lihat bagaimana pihak militer bisa mengenali kendaraan yang bergerak. Ya, jadi ada target. Misalnya dari satelit dilihat ada target musuh yang sedang bergerak di keramaian, dia bisa dikenali, ya. Kemudian akan rudal, akan ditembak dari jarak jauh, dar gitu. Dari mana? Ya menggunakan penerapan dari pattern recognition ini. Atau misalnya kita bisa membedakan nanti teknologi bisa membedakan berdasarkan panas tubuh. Nah, panas tubuh manusia, panas tubuh hewan, ya ada parameter-parameter yang nanti bisa diterapkan. Nah, ini adalah pola. Ada contoh daripada penerapan pengenalan pola di lapangan. Nah, tadi kita sudah bahas, ini adalah implementation, optical character recognition, handwritten, sorting letters by postal code, printed text, bla bla bla, biometric, diagnostic system, military application, ya. Contoh sekarang kita ambil di dalam proses OCR tadi atau pengenalan karakter yang tadi kita bahas. Ketika kita misalnya punya buku, kita akan scan, ya, buku ini dan dia menjadi image, menjadi dalam bentuk foto, entah itu apakah JPG, apakah itu PNG, ya. Nah, karakter-karakter ini, ya, akan dikenali oleh polanya sehingga yang tadinya gambar bisa ditransformasi, dikonversi ke dalam bentuk teks kembali, sehingga nanti dia memiliki file teks, bukan lagi file image. Contoh, kita memiliki abjad ABCD di sini. ABCD bisa dikenali dari banyak garis dan bentuk kurvanya. Ya. Kita lihat A. A itu ada berapa banyak garisnya? Kalau kita lihat di sini, ini ada satu garis dari bawah ke sini, titik ini. Kemudian dari titik yang kedua sampai ke atas 2 garis. Nanti ke sini dari atas turun lagi ke titik tengah ini 3, turun lagi 4, ya. Kemudian pembatasnya itu, jembatannya itu, bridge dari huruf A itu adalah 5. Berarti untuk huruf 5 untuk abjad 5, alfabet 5 itu ada 5 garis yang menyusun huruf A. Ya. Untuk B ada berapa baris? Ada berapa garis di sana? Ternyata dari B kita tarik 1, 2, 3, 4. Kalau A ada 5 garis yang menyusunnya, kalau B ada 2 garis dan 2 kurva. Aha, kurva. Karena dia berbentuk seperti ini. Nih, lihat. Maka dia disebut dengan kurva. Berarti ada 2 kurva dan 1
dua garis ya. Kemudian ini sudah ya tadi dibahas, ini yang dimaksud dengan kurva ya. Seperti huruf U gitu ya, satu lengkungan U-nya pada huruf B itu ada satu kurva. Kalau ada dua lengkungan B di situ berarti dia dua kurva. Nah kemudian dua kurva ini kan ditutup dengan masing-masing garis ya. Jadi pembatas dari kurva yang atas itu satu garis, kurva bawah batasnya satu garis lagi sehingga dia memiliki dua garis dan dua kurva. Oke, itu tadi ABCD. Itu tadi abjad A dan B. Sekarang C. C ada berapa banyak garis? Ternyata hanya punya satu kurva. Tidak ada garis. Kenapa? Ya ini kan satu kurva. D satu garis, satu kurva. Ya. Oke. Ini pola. Ini bagaimana cara kita memahami pola, mempelajari pola. Oke. Kesimpulan, jika kita transformasikan dari pola yang tadi kita coba analisa, ya, bahwa untuk karakter A memiliki banyak garis 5, kurvanya tidak ada. Kalau kita konversi dalam bentuk bilangan, maka dia 5,0. B ada dua garis dan dua kurva, berarti 2,2. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Harusnya di sini bukan 2,1 tapi 2,2. Oke. C tidak ada garis tapi ada satu kurva sehingga dia 0,1. D satu garis satu kurva sehingga dia menjadi 1,1. Nah, kalau kita implementasikan data di dalam bentuk tabel bilangan tadi ke dalam bentuk grafik, maka inilah hasilnya. Ya. Jadi kita susun ya X dan Y. Jadi ada X-nya ke kanan horizontal, Y-nya ke atas secara vertikal. Ada 0 sampai 6, kemudian angkanya poin dari 0 sampai 2,5 ya, ada semua. Baik, mudah-mudahan yang ini bisa dipahami ya. Seperti ini tadi ya, bagaimana misalnya kita mengenali pola dari abjad. Next, pengenalan pola wajah. Ini contoh lain dari pattern recognition. Dalam rangka IoT, Internet of Things ya, identifikasi identitas berdasar pemindaian wajah yang akan terintegrasi pada semua keperluan hidup di masa yang akan datang. Ya, di beberapa negara istilah keperluan hidup di masa yang akan datang itu sebenarnya sudah mulai dilakukan ya. Dimana kalau kita lihat bahwa contoh yang paling sering ditemukan itu dalam tingkat sederhana auto tagging foto di Facebook. Kalau kita main Facebook ya, biasanya di sana Facebook ketika kita mengupload foto kita, foto saudara kita, foto teman kita, dia akan langsung mengenali, oh ini fotonya, kemungkinan fotonya si A, kemungkinan fotonya si B, kemungkinan fotonya si C. Ini yang disebut dengan auto tagging ya. Kok bisa dia tahu? Ya dia mencoba mengenali pola wajah yang ada pada gambar yang kita upload tersebut. Ada berapa banyak burung, ada berapa banyak orang, ada berapa banyak tumbuhan dan sebagainya. Bahkan kadang kalau kita punya HP ya, HP yang zaman sekarang udah canggih ya. Di HP itu kan kadang-kadang kalau kita mau foto makanan dengan artificial intelligence ya, dia bisa memahami bahwa apakah objek yang kita foto. Apakah objek yang kita foto itu berupa food, apakah berupa makanan, apa berupakah tanaman, orang, perkumpulan manusia yang sedang berfoto dan seterusnya. Nah, ini pola. Setelah kita membahas tentang pola, sekarang kita masuk ke bagian abstraksi atau abstraction. What is abstraction? The art of taking the details out of a problem so that you can make a solution work for many different things. Menyederhanakan sebuah persoalan kompleks dengan berfokus pada informasi umum yang penting dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan dengan solusinya. Artinya, menyederhanakan sebuah persoalan yang kompleks ya, kita mengambil mana yang umum, yang penting, yang paling penting, dan hal-hal yang tidak urgent, yang tidak yang tidak perlu kita prioritaskan,
itu kita kesampingkan terlebih dahulu urgensinya. Jadi di sini menyusun skala prioritas, ya. Metode abstraksi ini adalah suatu metode di mana kita melakukan generalisasi dan mengidentifikasikan prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Contoh di sini saya berikan ada jendela Explorer, ya, di mana kalau kita buka data kita yang ada di komputer, yang ada di folder-folder, biasanya kan terdiri dari banyak kriteria tipe-tipe dari jenis filenya. Ada yang berbentuk PDF, JPEG, MP3, MP4, ya, dokumen, ada yang mungkin datanya Excel, presentasi, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, di dalam komputer kan kita bisa sort, bisa mengurutkan berdasarkan tipe, berdasarkan size, berdasarkan date, berdasarkan name, ya. Nah, ini cara pengelompokan yang menjadi satu sesuai dengan tipenya masing-masing. Dalam abstraksi fokusnya terutama pada karakteristik umum yang ada pada setiap elemen, bukan detail spesifik. Misalnya tadi kita sudah mengatur file berdasar tipe datanya, apakah dia format audio, format video, format teks, dan lain-lain. Kita tidak fokus pada file A berisi audio apa, apakah dia mau lagunya Noah, mau lagunya Bunga Citra Lestari, atau mau audionya berisikan sholawatan, ya, atau dangdutan, atau sandiwara radio, dan lain-lain. File B berisi audio apa, file C berisi teks tentang apa, ya, apakah tentang bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar, ataukah tutorial dan sebagainya. Kita tidak fokus ke sana, ya. Kita hanya mencoba menyusun berdasar karakteristik umum. Ini semuanya file audio. Oke, kita susun audio semua. Kita nggak akan lihat apakah ini audionya, audio ini. Pokoknya dia audio, udah kita tempatkan dulu, kita pisahkan dulu. Ini file teks. Kita nggak lihat apakah file teksnya tentang dokumen kantor, dokumen sekolah, dan lain-lain. Pokoknya kita kelompokkan teks sama teks, audio sama audio, MP4 sama MP4, ya, video, dan seterusnya. Abstraksi yang kita lakukan dalam contoh ini tadi adalah pengelompokan kasus yang sama berdasar tipe datanya. Contohnya dari metode abstraksi adalah pembuatan wajah seseorang dalam bentuk lukisan. Kita dapat mengeneralisasikan bagaimana cara menggambar wajah manusia. Jadi misal pada wajah seseorang umumnya berbentuk bulat atau lingkaran, maka kita buat lingkaran terlebih dahulu, ya. Ini ya biasa yang jago-jago lukis, yang jago membuat sketch, ya. Di HP mungkin menggunakan Epis Paint, atau juga kalau di PC menggunakan Corel, atau menggunakan aplikasi vektor lainnya udah terbiasa. Jadi kita buat lingkaran, kemudian pada setiap wajah seseorang pasti terdapat mata dan mulut, sehingga setelah lingkaran kita gambar bagian itu lebih dahulu. Kita buat dulu gambar mata dan juga gambar mulutnya. Kemudian dilanjutkan dengan yang lebih spesifik ke wajah yang digambar. Sehingga dengan abstraksi itu kita dapat menyusun pola dari sebuah masalah dan bentuk umum dari sebuah masalah, sehingga membantu kita untuk memecahkan masalah tersebut. Seperti yang bisa kita lihat sama-sama pada contoh pembuatan sketsa wajah manusia pada presentasi saya ini. Di sana ada sampai 14 poin. Bagaimana tadi sudah kita lihat di halaman sebelumnya, kita memulai dengan lingkaran, kemudian kita mulai membentuk, ada namanya lingkaran kecil, kemudian membuat dua mata, kemudian lingkaran lagi di antara kedua mata tadi, membuat hidung, dan seterusnya sampai ada proses pembuatan rambut. Dan pada poin yang ke-14 ini kita bisa lihat bahwa poin ke-14 ini sketsa wajah manusia secara utuh sudah bisa kita rampungkan. Ini juga adalah abstraksi. Nah, contoh dari abstraksi lainnya ketika kita menggunakan komputer. Lagi-lagi kita bicara tentang komputer. Kita hanya fokus terhadap pekerjaan yang kita lakukan dengan komputer kita tersebut. Kita tidak memikirkan susunan komponen apa yang ada di dalam komputer tersebut. Bagaimana komponen-komponen tersebut bisa bersatu, atau bagaimana komputer bisa memproses pekerjaan kita, ya. Kita tidak akan berpikir ketika kita berhadapan dengan komputer, kita tidak akan berpikir prosesornya apa sih? Atau harddisknya berapa kapasitasnya? RAM-nya berapa? Bagaimana sih sebenarnya mereka bisa saling bekerja sama di dalam
bot itu sehingga bisa membantu kinerja kita? Ya. Enggak, kita tidak berfokus ke sana. Ya. Jadi kita lebih memperhatikan fungsi dari komputer itu pada saat kita menggunakannya, dan kita tidak memperhatikan komponen-komponen apa saja yang menyusunnya, karena detail dari setiap komponen komputer kurang penting buat kita. Ya. Jadi abstraksi itu sekali lagi adalah mengelompokkan apa yang umum, apa yang paling urgent, mengatur skala prioritas dari apa yang kita hadapi pada saat ini. Nah, kita sudah membahas dari materi berpikir komputasi itu tentang dekomposisi, pengenalan pola dan abstraksi, atau decomposition, pattern recognition, and abstraction. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu algoritma. Algoritma sebenarnya, kalau kita melihat dalam bab terdahulu di dalam materi informatika, itu kita akan ketemu dengan algoritma dan pemrograman. Jadi algoritma dan pemrograman 1, ada algoritma dan pemrograman 2, ya. Ini contohnya bisa dilihat. Nah, algoritma dan pemrograman di dalam textbook informatika K13 terbagi atas 2 KD, ya, tersusun atas 2 bab, yaitu bab 5 dan bab 6. Ya, kalau di buku yang saya gunakan, yaitu buku dari Grafindo yang ditulis oleh Wildan Aprizal Arifin dan Fernaldi Akbar Fauzan. Ini bukunya, papernya lumayan sudah sering dibuka karena kita sudah mulai menerapkan di SMA Negeri Sumatera Selatan. Saya sudah mulai mengampu mata pelajaran informatika K13 ini sejak 2020. Saat materi ini saya buat dalam bentuk video, ini adalah 2022. Jadi sudah 2 tahun kita menerapkan pembelajaran informatika K13 di SMA Negeri Sumatera Selatan. Sehingga bukunya seperti terlihat agak keriting sudah, ya, karena sudah sering dibuka-buka, dibolak-balik. Nah, di sini ada bab 5. Algoritma dan pemrograman 1, KD 381, 382, 383 dan 481. Algoritma dan pemrograman bagian kedua, KD 384, 385, 481 dan 482. Sehingga menurut saya, ketika kita sudah memasuki bab dari berpikir komputasi atau computational thinking ini, harusnya peserta didik kita sudah lebih mengenal terlebih dahulu, ya, tentang algoritma. Sehingga ketika masuk di sini kita sudah tidak kagok lagi dan tidak banyak hal yang perlu kita sampaikan kepada mereka karena mereka sudah paham. Kita kan sudah pernah memberikan mereka materi di dalam bahasa C, sehingga ini hanya menghaluskan saja, ya. Jadi misalnya di sini, oke. Di sini sudah pada memasuki di dalam contoh persoalan-persoalan. Ketika misalnya Anda ditanya, organisme apakah yang ada di dalam pikiran saya? Tentu kita tidak akan asal tebak, ya. Kita sedang bermain tebak-tebakan. Lu tebak deh, kira-kira apa yang ada di pikiran saya ini? Makhluk hidup apa? Tentu, wah, lu mikirin orang, lu mikirin binatang, lu mikirin tumbuhan, ya. Ya oke, benar, tapi itu terlalu umum. Maka kita bisa membuat berdasarkan computational thinking, ya, kita dekomposisi. Apakah organisme itu memiliki kaki? Ya, dia bilang. Oke, apakah organisme itu memiliki sayap? Artinya kalau dia memiliki kaki, dia bisa jalan atau bisa merayap. Apakah dia punya sayap? Kalau dijawab iya, berarti makhluk hidup yang ada di pikiran orang itu punya kaki dan bisa terbang. Artinya bisa dia hidup berjalan di darat dengan kaki dan juga dia bisa terbang dengan sayapnya. Kalau dia bilang tidak, apa yang ada di pikiran saya tidak punya sayap, katanya. Oke, berarti dia tidak bisa terbang. Apakah organisme itu kulit atau bulunya memiliki garis, pola garis? Kalau nanti misalnya dia bilang bahwa organisme itu memiliki garis, bulunya memiliki garis-garis, maka kita sudah bisa pastikan. Paling tidak kita sudah memiliki gambaran. Dia memiliki kaki-kaki, dia tidak memiliki sayap, dan dia memiliki garis atau berpola. Nah, kita bisa langsung menebak bahwa
hewan itu kemungkinan besar adalah harimau atau macan yang memiliki loreng di tubuhnya, ya. Nah, contoh kasus computational thinking lainnya adalah bagaimana membuat kue brownies yang lezat sebanyak 100 box yang efektif dan efisien, ya. Brownies, siapa yang tidak kenal brownies, terutama bagi yang perempuan, ya. Anak-anak kecil aja suka kue brownies, ya. Coklat dan lembut ketika di mulut. Oke, sekarang kita mendekomposisi bagaimana cara membuat kue brownies yang lezat sebanyak 100 kotak. Pastinya di sini dibutuhkan kemampuan memecah data, proses atau masalah yang kompleks ini menjadi bagian yang lebih kecil sehingga menjadi tugas yang mudah untuk dikelola. Misal, memecah struktur komponen dasar pembentuk brownies menjadi tepung, telur, gula, mentega, coklat, susu, keju, baking powder, air, dan sebagainya. Lalu memecah proses pembuatan. Kalau itu tadi memecahkan struktur komponen dasar untuk membuatnya apa saja bahan yang diperlukan. Sekarang proses pembuatannya, misal penyiapan bahan, pencampuran adonan, pengembangan adonan, ya, memasak atau memanggang, memberikan toppingnya, ya, packing, menyiapkan juga kotaknya, ya, dan hal-hal yang dibutuhkan lainnya. Pengenalan pola, kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola yang akan digunakan pada saat penyajian. Misalnya tadi, ya, kita mengenali pola untuk proses pembuatan satu box kue brownies yang dimulai dari tahapan persiapan. Jadi persiapan hingga packing memerlukan misalnya waktu 60 menit dengan menggunakan 1 unit oven. 60 menit sama dengan 1 box atau 1 jam sama dengan 1 box. Nah, sekarang kalau kita mau lebih lanjut lagi, melakukan generalisasinya, mengidentifikasikan prinsip yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Misalnya, kalau dalam 1 jam dengan 1 unit oven diperoleh 1 box brownies, maka perlu 100 jam atau 4,16 hari, ya, 4 hari lebih, ya, untuk menghasilkan 100 kotak brownies. Ya, kalau kita hitung-hitungannya seperti ini, tentu dia tidak efektif dan tidak efisien. Karena proses pembuatan brownies ini merupakan proses yang berulang, maka kita dapat melakukan generalisasi bahwa proses ini tidak harus menunggu. Maaf, di sini di presentasi saya ada sedikit kesalahan ketik, ada tidak, ya. Harusnya bukan tidak, tetapi di sini tidak. Di mana ini? Karena proses pembuatan berulang, maka kita dapat melakukan, oke, ya, ini tidak, ya. Kemudian 60 menit, ya, sama dengan lebih kurang 3 box atau 1 jam lebih kurang 3 box, sehingga untuk menghasilkan 100 box brownies dengan 1 unit oven diperlukan waktu 33 jam atau hanya 1 hari lebih sedikit. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kita siapkan 2 oven? Maka jawabnya tentu kita hanya memerlukan waktu 16,5 jam untuk menghasilkan 100 kotak brownies. Next, algoritma. Tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa pada tahapan ini seyogianya peserta didik kita ataupun juga anak-anak kita, siswa kita itu sudah paham tentang algoritma. Karena sebelum memasuki materi berpikir komputasi, mereka sudah terlebih dahulu mempelajari algoritma dan pemrograman 1 serta algoritma dan pemrograman 2 pada KD-KD sebelumnya. Nah, algoritma secara general, secara umum bisa kita singgung, kita bahas kembali sedikit, mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain pun dapat menggunakan langkah tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama, ya. Misalnya langkah dan tahapan pembuatan kue brownies tadi. Bagaimana sih cara membuat kue brownies secara cepat, ya, efektif dan efisien, ya. Kita bisa urutkan secara lengkap, terukur dan kreatif. Oke. Nah, jika kita ingin tetap membahas tentang algoritma secara sepintas lalu, itu kita bisa buatkan bahwa algoritma merupakan langkah-langkah prosedur yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah.
Ya, ini hanya sekedar merefresh saja ingatan peserta didik kita bahwa tentang algoritma. Harusnya mereka masih kuat di dalam ingatannya, karena ini mereka bertemu materi algoritma 2 kali, algoritma 1 dan algoritma 2, kemudian langsung disambung dengan materi berpikir komputasi, di mana poin keempat dari berpikir komputasi adalah algoritma kembali. Jadi 3 kali mereka belajar tentang algoritma. Nah, kita ingatkan kembali para peserta didik dengan contoh sederhana dari algoritma, misalnya langkah-langkah membuat secangkir kopi atau secangkir teh, ya, langkah-langkah menyapu lantai, langkah-langkah mereka pergi ke sekolah, ya, langkah-langkah mereka menggunakan baju dan sebagainya dan seterusnya, ya. Dimulai dari persiapan, mulai dari mengambil handuk dan sebagainya. Itu kan pada saat pelajaran algoritma dan pemrograman kita ajarkan juga kepada mereka bagaimana membuat flowchart-nya, ya. Membuat flowchart mulai dari start, ya, preparation, terus kemudian ada flow-nya, ada alurnya. Ketika dia membutuhkan sebuah decision, ada simbol decision, ya, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa kita lihat kembali pada materi-materi terdahulu, sehingga kita tidak akan menghabiskan waktu kembali membahas tentang algoritma pada materi berpikir komputasi, ya. Oke, saya pikir ini saja yang bisa kita sampaikan di dalam materi berpikir komputasi. Ya, selebihnya kita bisa kembali mengingatkan peserta didik dengan hal-hal yang sudah pernah mereka pelajari sebelumnya, ya, khusus tentang algoritma. Mungkin kita bisa menggunakan bahasa C kembali, ya. Dalam contoh kasus di presentasi saya ini, saya menggunakan aplikasi mobile decoder, ya. Karena kondisinya masih daring selama pembelajaran akibat pandemi COVID-19 yang ada sekarang. Ketika misalnya siswa sudah kembali ke sekolah, kita tentu bisa langsung berhadapan pertemuan tatap muka atau PTM, face to face, dan kita tidak terikat dengan aplikasi yang ada di mobile. Nah, bagi Anda yang belum tahu bagaimana cara membuat coding dengan menggunakan mobile, Anda bisa mendownload aplikasi decoder. Di sana ada banyak pilihan. Anda yang menggunakan bahasa pemrograman apa, mulai dari Java, C, C++, dan seterusnya dan sebagainya. Ya. Oke, next. Kita bisa menggunakan soal-soal kepada mereka. Ya. Dan satu hal lagi, di contoh presentasi saya ini, saya juga meminta siswa untuk membuat flowchart. Dan jika kondisinya daring, ya, saya bisa meminta mereka untuk mengunduh atau mendownload sebuah aplikasi mobile yang bernama Flowdia Diagrams. Flowdia Diagrams itu, kalau Anda lihat presentasi saya sudah saya kasih bold dan kemudian saya arsir warna merah, ya. Jadi Anda bisa melakukan hal yang sama. Anda minta kepada peserta didik Anda untuk mengunduh atau mendownload aplikasi tersebut di Play Store masing-masing, ya. Di sini saya ambil kasus Android karena rata-rata kita menggunakan HP berbasis Android. Untuk yang versi iPhone saya belum tahu karena saya belum otak-atik di bagian itu, walaupun saya punya juga. Oke, next. Itu saja mungkin yang pernah saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan materi berpikir komputasi yang saat ini Anda lihat tayangannya pernah saya bawakan langsung juga di studio RRI Palembang dengan tajuk program Ibu Pertiwi Memanggil, belajar di RRI pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 pukul 10 sampai 11. Jadi pada waktu itu RRI memiliki program, ya, di mana siswa sudah mulai daring akibat pandemi COVID-19, dan para guru kemudian diundang ke studio RRI secara langsung memberikan pelajaran dari studio. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan di RRI. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ini saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar. See you.